Baik, hikmah yang keempat, dengan puasa bulan Ramadan melatih diri kita untuk mudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan jangankan maksiat, perkara yang halal pun kita tinggalkan. Perkara yang halal pun kita tinggalkan karena perintah Allah, yaitu temporal, tapi kita tinggalkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan di siang hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari silakan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Allah berkata, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Di malam hari silakan gauli istri-istri kalian, melampiaskan, menyalurkan syahwat. Boleh di malam hari. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas terbit fajar, maka silakan. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian dari terbit fajar sampai terbenam matahari harus puasa. Yang kita tinggalkan perkara yang tadinya baru saja boleh. Semenit yang lalu kita masih boleh makan, setengah jam lalu kita masih boleh berhubungan sama istri. Tapi sekarang kemudian diharamkan dalam waktu tertentu, padahal asalnya hukumnya apa? Halal. Asal hukumnya halal, kemudian diharamkan karena sedang berpuasa. Jadi kita menahan diri hal-hal yang halal karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajarkan kepada kita kalau perkara halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Harusnya kita lebih utama. Kita ingat, kita dilatih untuk meninggalkan perkara yang halal karena Allah. Maka yang seharusnya meninggalkan yang haram maka lebih utama. Oleh karenanya antum lihat surat Al-Baqarah ayat 188. Coba lihat, buka apa namanya? Ayo. Ayat 188. Sebentar. Coba antum lihat ayat 188, sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya ayat-ayat terkait dengan puasa. Ya, lihat ayat sebelumnya, ya. Mulai dari ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajib atas kalian untuk berpuasa. Kemudian ayat berikutnya tentang puasa 184. Kemudian ayat 185 juga tentang apa? Puasa. 186 tentang doa, 187 kembali lagi tentang apa? Puasa. Tadi yang kita sebutkan, makan dan minumlah ya sampai terbit apa? Fajar. Kemudian lanjutkan puasa sampai malam hari. Setelah itu 188 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian ya memakan harta manusia yang lain, harta kalian dengan cara yang batil. Dan kalian wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian membawa urusan harta tersebut kepada penguasa agar kalian bisa menguasai harta tersebut. Mentang-mentang punya koneksi dengan penguasa, mentang-mentang punya koneksi dengan pejabat, kalian angkat masalah ini agar kalian bisa mendapatkan harta tersebut. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu harta bukan milik kalian. Merampas harta orang dengan jalur kekuasaan ya, karena punya koneksi dengan pejabat, karena bisa menyogok pejabat, ini haram atau halal? Haram. Maka Allah sebutkan ayat ini tentang makan haram, makan harta orang lain dengan haram, dengan cara yang batil setelah ayat tentang puasa. Setelah ayat tentang puasa. Artinya kalau kalian sudah biasa berpuasa, meninggalkan yang halal karena Allah, maka untuk meninggalkan yang haram harusnya lebih mudah. Maka janganlah kalian makan dengan cara yang batil. Ini kaitannya. Kenapa setelah Allah sebut tentang puasa, Allah sebut tentang ayat melarang makan yang batil, dari makan yang haram. Agar kita tahu bahwasanya kalau kita sudah biasa terpuasa, harusnya meninggalkan hal tersebut lebih mudah. Paham sampai sini? Nah, ya. Kalau istri kita yang halal saja tidak berani kita sentuh di siang hari, apalagi istri orang yang tidak halal bagi kita, apalagi wanita yang tidak halal bagi kita. Maka ini melatih kita untuk mudah meninggalkan maksiat karena kita dilatih untuk meninggalkan yang halal karena Allah. Maka meninggalkan maksiat karena Allah seharusnya lebih mudah. Saya ulangi, puasa mengajarkan kita untuk meninggalkan yang halal karena Allah. Maka untuk meninggalkan maksiat karena Allah harusnya lebih mudah.